Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Aduh, kenapa tidak semuanya? Aduh, kenapa tidak lebih banyak lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, kata Allah, sesungguhnya katakanlah hai Muhammad, kematian yang kamu takut dan berlari daripadanya, maut pasti akan datang, dan kamu akan diperlihatkan barang-barang yang gaib dan barang-barang yang nyata, dan kamu akan diperlihatkan apa yang kamu telah perbuat di atas dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang yang menghadapi sakratul maut, maka ia akan diperlihatkan perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Kalau perbuatannya itu baik, maka baik pula yang dia lihat. Namun apabila perbuatannya itu munkarat, maksiat dan sebagainya, maka keburukan-keburukanlah yang pasti akan dia saksikan ketika ia menghadapi sakratul maut. Kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ini adalah orang yang rajin ibadah. Setiap ia melaksanakan salat yang 5 waktu, ia selalu berjamaah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat-sahabat lainnya. Dia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Dari mulai subuh, kemudian asar, zuhur, maghrib dan isya, semua ia lakukan, selalu berada di belakang sebelah kiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di baris yang pertama di setiap salat yang 5 waktu. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan salat subuh berjamaah bersama sahabat, kemudian Nabi bertanya, di mana Syu'ban? Kenapa sampai saat ini beliau belum hadir untuk melaksanakan salat subuh bersama kita? Tunggu punya tunggu, Syu'ban belum datang untuk melaksanakan salat subuh bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat lainnya. Sampai waktu yang hampir terbit matahari, Syu'ban belum datang. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk melantunkan iqamah, pertanda salat subuh akan dimulai. Dan setelah salat subuh dilaksanakan selesai,
Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah yang tahu di mana rumah Syu'ban? Kemudian salah satu sahabat mengacukan jarinya bahwasanya ia mengetahui di mana rumah Syu'ban. Maka setelah sholat subuh dilaksanakan, kemudian Nabi bersama sahabat-sahabat lainnya berangkat untuk menuju ke rumah Syu'ban yang tidak hadir dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah itu. Nabi Muhammad SAW bersama sahabat berangkat dari masjid menuju rumah Syu'ban, berangkat dari mulai pukul 5:30 sampai kepada pukul 8 baru sampai kepada rumah Syu'ban. Sampai di rumah Syu'ban, kemudian ada seorang wanita dan bertanya Rasulullah, wahai kaum wanita, apakah ini rumah Syu'ban? Kemudian sang wanita tadi menjawab, betul ya Rasulullah, ini adalah rumah Syu'ban. Kemudian engkau ini siapa? Aku ini adalah istri daripada Syu'ban. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai istri Syu'ban, apa yang terjadi dengan Syu'ban sehingga hari ini dia tidak melaksanakan sholat subuh bersama kami? Kemudian si wanita tadi menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya Syu'ban suamiku telah pergi meninggalkan aku. Dia telah pergi meninggalkan dunia ini. Baru saja suamiku Syu'ban dikebumikan. Mendengar pernyataan dari seorang wanita atau istri Syu'ban tadi, maka meneteslah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istri Syu'ban, wahai istrinya Syu'ban, ketika ia mengalami sakratul maut, sebelum ia menghembuskan napas yang terakhir, apakah ada kata-kata yang terakhir diucapkan oleh suamimu Syu'ban? Tidak ada ya Rasulullah, kata istri Syu'ban, kecuali ada 3 ucapan yang beliau katakan sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir itu. Ucapan apa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, beliau berkata sebelum menghembuskan napas yang terakhir, suamiku berkata, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian yang kedua, suamiku berkata sebelum menghembuskan napas yang terakhirnya, aduh, kenapa tidak semuanya? Dan kemudian yang ketiga, suamiku berkata sebelum menghembuskan napas yang terakhirnya, aduh, kenapa tidak lebih banyak lagi? Ya Rasulullah, tolong jelaskan apa arti dari perkataan suamiku Syu'ban sebelum ia menghembuskan napas yang terakhirnya. Rasulullah mendengar pernyataan dari istri Syu'ban tadi, maka beliau tidak bisa menjawab. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberitahukan daripada apa yang diucapkan Syu'ban sebelum ia menghembuskan napas yang terakhirnya. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, sahabatmu itu yang bernama Syu'ban, ketika ia akan menghembuskan napasnya yang terakhir, maka diperlihatkanlah jalan kakinya dari rumahnya menuju masjid, dari masjid pulang ke rumahnya di setiap sholat berjamaah. Maka kemudian Allah perlihatkan balasannya, pahala daripada jalan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ia terheran-heran dan berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku dengan masjid? Seandai kata rumahku lebih jauh lagi dengan masjid, niscaya lebih besar lagi pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berkata, sahabatmu ini adalah orang yang ahli ibadah, orang yang rajin salat.
Dan juga sahabatmu yang bernama Syu'ban adalah orang yang rajin bersedekah. Dan ketika ia akan menghembuskan napas yang terakhirnya, ia berkata, kenapa tidak semuanya? Sahabatmu Syu'ban, ketika ia lapar, ia memegang sepotong roti, kemudian tatkala ia akan makan roti itu, tiba-tiba datanglah seorang yang lapar meminta roti itu. Kemudian sahabatmu Syu'ban memotong roti itu, sebagian diberikan kepada orang yang lapar dan sebagian dimakan untuk dirinya. Tatkala ia menghembuskan napas yang terakhir, tatkala ia menghadapi sakratul maut, pahala sepotong roti yang dia berikan kepada orang yang lapar kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pahalanya. Maka ia berkata, aduh, kenapa tidak semuanya? Seandai kata semuanya roti kuberikan kepada orang yang lapar, niscaya akan lebih banyak lagi balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Kemudian yang ketiga, kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, bahwasanya sahabatmu Syu'ban itu adalah orang yang ahli ibadah, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia akan menghembuskan napas yang terakhirnya, ketika ia menghadapi sakratul maut, maka diperlihatkanlah pahala solatnya, diperlihatkanlah pahala ibadahnya, diperlihatkanlah pahala solat-solat sunnahnya. Maka ketika itu ia berkata, aduh, kenapa tidak lebih banyak lagi aku melaksanakan solat, aku melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata lebih banyak lagi ibadah yang aku kerjakan, niscaya Allah pun akan memberikan balasan yang lebih besar lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa satu pun ibadah dan kebaikan yang kita lakukan tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pasti akan dibalas dan diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salat berjamaah di masjid, dari mulai berangkat dari rumah sampai ke masjid, sampai kembali ke rumahnya, itu adalah nilai yang paling besar diberikan kepada orang-orang yang berjalan untuk menuju kebaikan, berjalan ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Maka salat berjamaah adalah salat yang memang disunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua kaum muslimin yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita galakan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid ataupun musalla, karena semua itu adalah pahala yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan yang melaksanakan salat berjamaah sampai akhir hayat kita. Ketika nanti tatkala kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali yang dihisab adalah tentang salat kita. Apabila baik salat kita, insya Allah baik pula amalan-amalan yang lainnya. Tapi apabila buruk salat kita, maka niscaya buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi qabri aw fi yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab di alam kubur dan juga nanti di alam akhirat adalah peristiwa tentang salat yang 5 waktu. Oleh karena itu, jangan tinggalkan salat yang 5 waktu, dan jangan tinggalkan kita salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.